tentang izzatul muslimin, ya, kemuliaan, kejayaan kaum muslimin yang wajib dimunculkan pasca pandemi corona ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebagai gambaran yang penting untuk kita jadikan betapa pentingnya izzatul muslimin itu dibangkitkan kembali, dimunculkan kembali dalam masa pandemi ini. Kita setidaknya ada dua sihir yang sedang diarahkan kepada umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dan dua sihir itu, yang pertama adalah penggunaan dana 405 triliun yang disahkan melalui Perpu, ya, untuk penanganan COVID ini tidak pakai audit dan tidak pakai pengadilan apapun. Jadi sakarmu, ya, sakarpe, itu yang jadi masalah, ya. Dan semua kita seperti kesirep ini apa ya? Ya, boleh kesirep, terhipnotis, seolah kemudian apa nih? Ya, renek satupun yang apa nih? Protes. Ya. Dan yang kedua adalah tentang rancangan RUU HIP, ya, haluan ideologi Pancasila, di mana setidaknya ada 7 cacat yang sangat fundamental. Di antara cacatnya itu tidak lagi mencantumkan TAP MPR tentang larangan PKI, kemudian perubahan ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, kemudian bahkan ada upaya untuk mengubah dari Pancasila yang ada ketuhanannya berubah menjadi Trisila, bahkan Ekasila, yaitu gotong royong. Bahkan banyak sekali cacat yang sudah ditemukan, dan ikhwafillah itu di bulan Juni ini mereka ajukan rancangan ini untuk disahkan, ya, untuk disahkan. Nyaris nyaris apa nih? Nyaris lepas dari semua pandangan kita, karena semua kita kemudian tadi kesirep tadi, ya. Biasanya ngomah wae, ora sah ngomong, ora sah apa ini. Ya pokoknya ngurusi corona wae. Ngurusi apa ini? Corona saja. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika sebagian kecil para ulama itu menunjukkan izahnya, menunjukkan taringnya, ya, menunjukkan giginya untuk melawan sebisanya, baru mulai bicara, itu seantero negeri ini atas izah kaum muslimin yang mulai dimunculkan oleh para ulama. Kemudian setidaknya sejak kemarin dan hari ini diumumkan bahwa haluan ideologi Pancasila itu ditunda. Yang tentu kita sekali lagi jangan menyarungkan pedangnya terlebih dahulu, ya. Dan jangan kemudian mencukupkan dengan ditundakan, karena bisa jadi akan mencari momen lengahnya umat ini pada waktu tertentu, di saat semua orang sulit untuk kemudian mengekspresikan tentang perlawanannya karena adanya wabah corona. Mereka kemudian bergerak, dan alhamdulillah setidaknya tertunda terlebih dahulu. Nah, inilah pentingnya izah itu dimunculkan di tengah-tengah umat ini. Nah, kemarin ayat yang sudah kita bahas itu pada surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Janganlah kalian merasa hina wahai kaum mukminin, janganlah kalian bersedih, ya. Hilangkan itu semua, perasaan itu semua, ya. Wa antumul a'launa, kalian adalah umat yang tertinggi makomnya in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, jadi ayat ini sababun nuzulnya itu saat kaum muslimin pada waktu itu sedang mengalami keterpurukan, ya, keterpurukan, di mana banyak kaum muslimin itu yang gugur sebagai syuhada, banyak kaum muslimin yang kemudian berjatuhan, cacat dan yang lainnya, dan keadaannya pada perang Uhud itu bisa dikatakan kaum muslimin sedang berada dalam kekalahan. Andai tidak menang itu draw, ya. Karena ada pandangan yang lain, tapi setidaknya kita ambil berdasarkan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran ini menunjukkan berada di dalam apa nih? Kekalahan. Tentu kekalahan tadi sudah disebutkan di dalam ayat hatta idza fasiltum wa tanaza'tum wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Jadi kekalahan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan itu karena kalian bertanazuk, yaitu bertanazuk di sini artinya adalah kemudian kita berselisih, kemudian wa'asa itu kalian berlaku maksiat, kemudian kalian di antara kalian masih ada yang menginginkan kepentingan apa nih? Dunia. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Maka inilah kemudian terjadi peristiwa kekalahan tersebut dan berada dalam keterpurukan, ya. Berada dalam keterpurukan, dan di sini Allah menurunkan ayat ini untuk membangkitkan semangat, membangkitkan izzah, ya, membangkitkan apa nih? Izzah. Jangan patah arang, jangan glokro, jangan belempem, jangan kemudian menyerah, jangan pasrah, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin korelasinya antara mujarabnya apa nih? Mandinya sihir mereka ini dengan keadaan kita sudah kita terangkan. Kapan itu terjadi? Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan." Siapa yang lalai dari ingat kepada apa ini? Kepada Allah, zikir kepada Allah, ya. Nuqayyid lahu syaitan, kami ikatkan mereka ini dengan syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan setan menjadi teman dekatnya, ya. Teman dekatnya itu ketika zikir itu hilang, itu setan yang mendekati kita, bukan malaikat, bukan malaikat. Dan ketika setan itu ada di sekitar kita karena kita menjauhi arena-arena zikir, maka kemudian menjadi keniscayaan sihirnya mereka ini mujarab sekali, mudah untuk memperdaya kaum muslimin ini. Di mana arena-arena zikir itu? Ya. Satu, berjamaah sholat 5 waktu di masjid, itu adalah arena zikir terbaik, karena zikir tertinggi, doa tertinggi itu adalah sholat, ya, sholat. Di situ ada rahmatnya Allah. Kalau kita kemudian menafikan ini, ya, menafikan apa ini? Menafikan daripada kepentingan sholat berjamaah ini, inilah yang menjadi masalah kita, ya. Kita mau-maunya dinina-bubukkan pada new normal ini, semua tempat ekonomi dibuka semua selebar-lebarnya, sementara kita masih mau-maunya untuk ditutup masjidnya, untuk tidak boleh digunakan apa nih? Sholat, ya. Pasti ini ada pihak yang pengen terus melanjutkan sihirnya ini, itu perlu diingat. Dan itu kata Babe Haikal, itu neo PKI. Nah, itu neo PKI yang pengen. Jadi yang pengen melanjutkan untuk masjid itu tetap di lockdown, padahal
Pak Presiden sudah membuka dengan nama New Normali, itu kemudian adalah mereka-mereka yang beraliran neo apa nih? PKI, ya, neo PKI, yang pengen untuk memperlama agar pengajian itu nggak ada, sehingga tidak ada majelis zikir di antara kita, majelis peringatan, majelis kemudian untuk menasihati. Itu tentu adalah mereka yang pengen menancapkan apa nih? Sihir ini, yang pengen kemudian kita ini jauh dari Allah, itu ketika tidak ada lagi lantunan-lantunan Al-Quran, ya, lantunan-lantunan apa nih? Al-Quran, dan itu diabadikan dari mulai 78 dari surat Al-Isra sampai ke 85, ya, sampai ke 85, mengingatkan kita untuk kita kemudian membuka arena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini bagian dari apa ini? Upaya kita melawan dari sihir-sihir tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diingatkan pada surat Ali Imran ayat ke-146 bagaimana militansi para pejuang yang membersamai Nabi, ya. Bagaimana militansi para pejuang yang membersamai apa nih? Nabi, ya. Di mana Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak nabi itu berperang, ya, bersamanya itu ribuan orang, ya, uluf, ya, ribuan orang, dan mereka ini ciri khasnya yang pertama adalah kata Allah, wa ma wahanu, dia tidak terlilit oleh kepentingan dunia apapun, dan itu cara melawan kita, cara melawan dari apa nih? Keterpurukan itu. Jangan pernah ada keterlilitan kita dengan apa nih? Kepentingan apa nih? Dunia. Kemudian yang kedua adalah wa ma dha'ufu, orang ini tidak lemah baik secara fisik maupun secara mental, ya, secara fisik maupun mental. Tidak boleh ngelokro, tidak boleh apa nih? Melembek, loyo, tak berdaya, kemudian nggak ada gairah, nggak ada apa nih? Karena ketika ada kondisi seperti itu, sebaiknya segera mencari induk-induk yang bisa memompa apa nih? Semangat, Pak, yang bisa memompa apa nih? Semangat. Mungkin salah satunya ngaji di Istiqomah ini, wattnya jadi naik, gitu ya. Rodok wani gitu ya, obatnya rodok naik, gitu ya. Itu mungkin cari supaya kita diingatkan tentang ayat-ayat yang memompa kita agar kita kemudian mau bangkit dari keterburukan, ya, mau bangkit dari apa nih? Keterburukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah wamastakanu, yang berkaitan dengan hal ini adalah wamastakanu. Kita tidak boleh tunduk, pasrah dengan sistem dan settingan musuh-musuh agama ini, sama sekali tidak boleh. Jadi bagaimanapun bahwa wabah ini tidak ansih, ya, saya ulang, tidak ansih wabah penyakit. Memang ada wabah penyakitnya, buktinya yang berjatuhan korban itu ada. Tapi wabah ini enrich, yaitu diperkaya alias ditunggangi, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan suasana ini, itu pasti, ya. Sebagaimana banyak ayat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana terhadap Nabi saja itu wa idyam kurubikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Jadi ada upaya mufakat jahat yang sedang mereka mainkan. Nah, kepada kita itu tidak boleh untuk tunduk begitu saja, ya, tidak boleh pasrah begitu aja. Mohon maaf kalau rada jelek saya sebut, jangan menjadi kambing congek gitu aja, jangan. Tapi kita wajib untuk menegakkan, ya, menegakkan kebenaran dengan cara melawan ketidakadilan, melawan kedoliman, melawan terhadap apa nih? Kesombongan,
kemudian melawan terhadap kewenangan, dan itu perintah agama. Ya, perintah apa ini? Agama. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang punya tiga ini tidak lemah karena dunia, tidak lemah fisiknya dan mentalnya, dan tidak mau tunduk dengan settingan dan kemauan musuh-musuhnya. Allah menyebutnya, Allah mencintai orang yang bersabar alias bertahan dalam berjuang ini. Wallahu yuhibbu. Ini yang menjadi bahasan kita untuk kita tetap apa ini tegak. Jadi izzah itu ketika dimunculkan dengan skala apapun, itu pada akhirnya bentuk-bentuk kedoliman dan kekafiran itu mulai keder. Tahu keder nih? Keder ini apa ya? Ya ndredeg rada ora wani ngeten nggih. Tidak wani ya. Itu bisa jadi kalau tidak ada perlawanan dan kita semua diam, ada di rumah, ini kita sedang lockdown, jangan ngomong apapun, kira-kira apa yang terjadi? Wah, lolos, dan nggak tahu anak cucu kita bisa jadi terbantai oleh PKI karena ada legalisasi dari legalisasi daripada haluan ideologi apa ini Pancasila ini. Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, itu pentingnya izzah itu dimunculkan di tengah-tengah umat kita ini. Itu belum semua ya, belum semua, baru beberapa ulama di antara kita ini yang mulai apa nih bicara. Tapi dari pembicaraan mereka ini rupanya didengar oleh penduduk langit, diamini oleh penduduk langit, dan kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menggerakkan MUI untuk mengeluarkan maklumat, menolak, bahkan meminta untuk menghentikan. Jadi targetnya kita itu sesuai dengan target MUI ini, fatwanya adalah, maklumatnya adalah menolak, bahkan apa nih menghentikan. Kalau baru ditunda, engko ada masalah ngasih baleni neh. Nah, itu harus dia apa nih ngenti habis ya, sampai ke akarnya. Maka ada permintaan pedangnya jangan dimasukkan dulu. Pokoknya lo jual, gua beli. Ya, harus berani untuk apa nih melawan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan ini ya, yang bisa jadi akan menimpa kepada kita ini ya. Setidaknya kita tertunda sekarang ini. Kemudian NU juga merasa terbangkitkan oleh sejarah yang dulu menjadi korban utama daripada pembantaian PKI. Kemudian untuk kali ini juga mengeluarkan statementnya, menolak dan meminta untuk menghentikan begitu juga Muhammadiyah, dan juga kemudian ormas-ormas yang lain yang ada di Indonesia ini semuanya bersepakat untuk menghentikan haluan ideologi Pancasila yang secara terselubung itu diusulkan oleh oknum-oknum yang terindikasi oknum yang duduk di DPR ini terindikasi ada bibit-bibit neo PKI ya. Bibit-bibit neo PKI. Loh, bagaimana bisa menyebut begitu? Iya, dia sendiri yang mengaku bahwa aku bangga jadi anak PKI. Loh, sudah jelas. Loh, kenapa kita masih bingung bahwa apakah ada atau PKI di sini? Apakah ini hantu atau bukan? Jelas wong enek sing ngaku. Enek sing napa? Enek sing ngaku. Dan itu kita seolah membiarkan kedoliman itu akan terjadi di tengah-tengah kita ini. Nah, izzah itu adalah bangkit. Izzah itu adalah unjuk gigi. Izzah itu kemudian menunjukkan taringnya untuk melawan apapun yang bisa ya, apapun yang bisa. Bisanya baru ngomong dulu lewat medsos, ngomong dulu. Bisanya kemudian melobi-lobi, lakukan itu semua, pokoknya dalam rangka menunjukkan izzatul muslimin. Nah, ketika kita nanti meletakkan izzah ini hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, fa innal izzata lillahi jami'an ya, maka sesungguhnya satu demi satu kemenangan itu akan diperoleh ya. Masih ingat ya, dulu
ada sekelompok orang yang mencari izzah dengan membackup seorang penista agama yang mau jadi gubernur, ya. Menjadi gubernur, ya. Karena mereka kemudian pasti akan berada di barisan mereka dan menempel untuk memperoleh memperoleh izzah di kalangan mereka ini, karena kemudian bisa mulia, ya. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim nakhsha an tusibana dairah. Itu adalah ayat 52 dari Al-Maidah. Itu lanjutan dari 51 dari surat Al-Maidah yang melarang untuk mengambil loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi ada pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk mencari kemuliaan, ya. Tamukten itu di barisannya mereka ini, ya. Dan mereka ini siapa? Kata Allah, mereka adalah munafik, ya. Mereka adalah munafik. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 138 Allah berfirman, basyiril munafikina bi anna lahum adaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Jadi beritahu orang munafik itu bahwa mereka akan adab pedih. Siapa mereka ini? Mereka yang menjadikan orang-orang kafir menjadi loyalis mereka, menjadi pemimpin-pemimpin mereka di luar orang mukmin, dalam rangka mencari kemuliaan dan kejayaan serta kamukten di tengah mereka. Fa innal izzata lillahi jami'an. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa nastamir dirasatana hadhihi lailah, wasalna ilal ayah kam ya? Hadis Zaid bin Arqam. Surah Al-Munafiqun. Nah. Zaid bin Arqam. Tafadhal. Nastamir dirasatana. Silahkan dilihat di layar. Barangkali ada yang menginginkan hadis tentang munafikin, ya. Bagaimana munafikin ini pengecut, kemudian mereka ini jual diri, kemudian mereka mencoba untuk memperlemah kaum muslimin. Falyatafaddal mashkuran. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qarib. Alhamdulillahirabbil alamin, lahu alhamdul hasan wath thana'ul jamil. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qabla an nabda, hunaka qissa ukhra نذكرها كما ذكرنا في المقام السابق. ذكرها ابن هشام في سيرته والطبري في تفسيره، بل جل أصحاب التفاسير، وهي في غزوة الأحزاب. هذه الغزوة التي كنا نذكرها في سورة الأحزاب تتكلم عن عزة المسلمين. هذه القصة تتكلم عن عزة المسلمين. هي قصة بسيطة، ولكن يستفاد منها أن فقه الواقع لا يغير من عزة المسلمين شيء. فقه الواقع لا يغير من عزة المسلمين شيء. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المشركين قد اجتمعوا حول المدينة والأمر أصبح شديدا على أهل المدينة وعلى الصحابة، اقترح النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاهد غطفان، قبيلة غطفان، على أن يعطيهم ثلثي تمر المدينة. تمر المدينة هذا شيء جيد جدا، تمر المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيهم ثلثي تمر المدينة على أن يبتعدوا من الحرب، قبيلة غطفان. فشاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج، شاورهما في هذا الأمر: ما رأيكم أن نعطي غطفان ثلثي تمر المدينة حتى يرجعوا عنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، أهذا أمر من الله عز وجل أم أمر أنت تحبه؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لكم، يعني أنا ما عاهدتهم على هذا، ما أريد أن أعاهدهم على هذا إلا من أجلكم، لأني رأيت العرب اجتمعت عليكم وتريد أن ترميكم عن قوس واحدة، تريد أن تبيدكم، أن تقتلكم جميعا، ففكرت في هذا ليس لنفسي، ليس لأمر النبي، ولكن من أجل الأوس والخزرج. فقالوا يا رسول الله، هذا هو الشاهد، قالوا يا رسول الله إنا كنا قوم نعبد الأوثان ولا نعرف الله عز وجل ولا نعبده، كنا قوم مشركين كفار، ومع ذلك كانوا لا يستطيعون أن يأخذوا من تمرنا شيئا إلا قرا يعني ضيافة أو بيعا، عندما كنا مشركين كانوا لا يستطيعون أن يأخذوا منا تمرة إلا قرا ضيافة أو بيعا، بيع وشراء. Kiran mana kiran? ضيافة. Kiran ضيافة. نعم. إما قرا أو بيعا. الآن بعد أن من الله عز وجل علينا بالإسلام يأخذون منا أموالنا بعد أن أصبحنا مسلمين، نعطي الدنية ونكون في ذل، ويأخذوا منا أموالنا، والله لا ننابزهم إلا بالسيوف. خلاص نحن مسلمون الآن، لا يجوز أن نعطي الدنية في ديننا، هذه العزة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنتم وذاك، خلاص أنتم تريدون هذا، بسم الله. الشاهد أولا هذا الحديث يبين معنى العزة. العزة لا تتجزأ، ليس في موطن نكون أعزاء وفي موطن آخر نكون غير أعزاء لله. الأمر الثاني وهو المهم، هذا أهم شيء في الموضوع، أن فقه الواقع لا يغير من عزة المسلمين شيء. مهما كانوا في ضيق، غزوة الأحزاب هذه يضرب بها المثل في الخوف والفقر والجوع للمسلمين، ومع ذلك لم يعطوا الدنية في دينهم، بل أظهروا العزة وأبوا أن يعطوا للمشركين شيئا من هذه الأموال. فأنا بدأت بهذه القصة لأن كل الأشياء التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله بعد ذلك تتوقف على معنى العزة وتتوقف على فقه الواقع المقصود. تفضل. Yang beliau ceritakan tadi itu di hadisnya yang itu, Pak. Nek saged nggih maca dhewe. Jadi ini bagusnya itu kalau yang nanti tak kirimkan ke Pak Mudakir, kemudian jenengan memiliki ini melalui versi WA, sehingga kemudian nggih mboten sah nulis nanti ndak kepanjangan. Apa meneh ora enek sakali barang gitu ya. Jadi beliau mengingatkan begini, dalam rangka mempertajam bagaimana izzah kaum muslimin ini dibutuhkan sekali, itu ada satu peristiwa yang dicatat dalam sejarah, yaitu ketika istaddal bala alal muslimin, yaitu pada peristiwa Ahzab, di mana kaum muslimin itu dikepung oleh Ahzab, yaitu berbagai kabilah, termasuk kabilah Gotofan, dan kabilah Gotofan ini, karena Rasul melihat akan ada mara bahaya yang besar, Rasul kemudian mengutus agar menemui kabilah Gotofan untuk diajak diajak pembicaraan supaya dia tidak ikut di dalam barisan musyrikin ini. Maka dikirimlah Sa'ad bin Mu'ad. Ini ahli di dalam lobbyir, sesungguhnya lobbynya sangat bagus sekali, cara berbicaranya maupun yang lainnya. Nah kemudian ketika mau dikirim Sa'ad bin Mu'ad ini, maka kemudian bertanya kepada sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian
apa yang mau diberikan yaitu sulusai tamr. Jadi 2/3 tamr kurma di mana nih Madinah itu akan diserahkan kepada siapa? Ya, diserahkan kepada mereka agar kemudian mereka balik dan tidak ikut peperangan. Nah, para sahabat ini kemudian bertanya, apakah itu syariat yang diturunkan oleh Allah atau dari Anda sendiri ya Rasulullah? Pertanyaan ini penting sekali ya. Kalau di dalam kita ya kira-kira apa enek dalile apa mboten, ngaten nggih. Kok Anda menyebutkan seperti itu tuh ada dalilnya apa enggak? Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa itu dari dirinya, ya, dalam rangka berstrategi. Nah, dalam rangka berstrategi. Nah, kemudian bal syai'an asna'uhu lakum wallahu ma asna'u dzalika illa li'annani ra'aitul arab qad ramatkum an qausin wahid. Nah, jadi tidak lain saya lakukan ini karena saya melihat Anda ini akan dihabisin. Anda akan apa nih? Dihabisin. Nah, kemudian sebagian para sahabat yang dulu berada di Mekah, ya, itu kemudian menyampaikan dengan penuh kejantanan, ya, keberanian, wahai Rasulullah, dahulunya kunna nahnu wa haula'il qaum ala syirki billah wa ibadatil ausan. Kita ini berada di dalam syirik kepada Allah dan penyembahan kepada ausan. Ya. Nah, kita dalam memperoleh kurma, ya, dalam memperoleh makanan itu tidak ada kecuali dari cara kirim, dari cara bertamu kemudian dikasih, ya, atau kemudian dengan cara perdagangan. Lah kok ini ada orang yang pengen mengambil dengan cara paksa. Ya. Dulu waktu kami itu masih syirik, itu nggak ada kecuali lewat bertamu atau dengan lewat perdagangan. Kok ini ada yang pengen menserobot barang kita seenaknya? Maka kami bersumpah dengan kebenaran yang sudah datang kepada kami ini, tidak akan melepaskan satu kurma pun kecuali harus melewati pedang kami dulu. Melewati pedang kami dulu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang diisyaratkan daripada peristiwa ini, ya, peristiwa ini bahwa kita dalam hal izzah ini, ya, izzah ini tidak ada permainan sama sekali, ya, terutama dalam hal 5 hal. 1 ad-din, 2 ad-dima, ketiga dima itu darah, ketiga adalah al-ahlu, keluarga, kemudian yang keempat al-mal, harta, yang kelima adalah al-irdu, harga diri. Itu kagak ada tawar menawar sedikit pun lah, istilahnya begitu. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi menyemangati mereka atas izzah yang ditunjukkan oleh para sahabat ini, bahwa tidak ada satu kurma pun yang akan lepas kepada orang musyrik sekarang ini ataupun gotopan, kecuali harus pakai perang terlebih dulu. Mending kami perang dulu, perang dulu. Wong dulu saja berani kok, ya, dulu saja itu berani, apalagi kita sekarang ini berada di atas kebenaran. Kira-kira nek mau ngelawan HIV kira-kira kuat betul ya? Wani dong. Cuman ngelawan HIV. Jadi selagi kita ini ada izzah, pasti mereka ini nanti ngregeli, Pak. Mereka ini takut, ya. Mereka ini takut. Tapi ketika kita ini juga down, kemudian juga kagak berani mendongakkan kepalanya sedikit pun, maka yang terjadi adalah kita semakin digenjot, ya. Kita semakin digenjot. Teskes ini akan mulai dilanjutkan oleh pihak-pihak oknum-oknum jahat yang akan merusak
kesatuan negeri kita ini, ya. Melalui bangkitnya PKI, itu pasti akan digitukan. Tapi kalau kita ini mau bangkit sedikit pun, kan itu mulai kemudian menjadi booming itu ketika ada beberapa ulama, salah satunya adalah Habib Rizik, mulai bicara di media bahwa ada 7 kesalahan besar yang fatal yang bisa menyebabkan pertumpahan darah apabila HIP ini disahkan, ya, disahkan, dan itu kemudian menjadi tersadarkan semua pihak. Bahkan NU pun yang selama ini membenci Habib Rizik itu sepakat sama sama Habib Rizik ini, gitu ya. Jadi perlu ada orang yang mau mendongakkan kepala, dan mendongakkan kepala itu adalah izzah, ya. Izzah dalam menumbuhkan sikap kepahlawanan, keberanian melawan, karena kita berada di atas hak, di atas kebenaran. Kalau mati kita adalah mati syahid. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya. Bahkan kalau kita kemudian akibat demo lalu kena corona, misalkan kena corona, ya sudah, itu bagian dari perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah, dan kita kutibalahu syahid, kita ditetapkan sebagai syahid. Sebab kalau nggak ada yang menyuarakan begitu, mereka akan lenggang kanggung, tahu-tahu sudah disahkan, dan kita kemudian kayak kambing congek, Pak. Dan itu yang menjadi masalah besar yang dihadapi oleh umat ini. Na'am. والمنافقون دائما يحبون أن يظهروا المسلمين أو يتكلموا عن المسلمين أنهم في ذل، يفرحون بذل المسلمين حتى لو بالباطل، حتى لو كانوا المسلمين أعزاء يتمنون أن يوصفوا بالذل. وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجت مع عمي في غزاة، يعني في أحد الغزوات، فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول هو وأصحابه من المنافقين يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة، عندما نعود إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، وكان يشير إلى نفسه الأذل. الأذل يقصد بها من؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فعندما سمع زيد بن أرقم هذا أخبر عمه، وعمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد قد سمع كذا وكذا من عبد الله بن أبي بن سلول. فعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول وسأله: أنت قلت كذا؟ فأقسم بالله: والله ما قلت هكذا يا رسول الله. أقسم بالله أنه ما قال هكذا. فحزن زيد بن أرقم جدا، لأنه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالظاهر، لا يريد أن يظلم أحدا. فنزل قول الله عز وجل من فوق 7 سماوات يوافق قول من؟ قول زيد بن أرقم. نزلت سورة كاملة، قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نزلت هذه السورة، ثم وصف الله عز وجل حال المنافقين فيها. المنافقين دائما يريدون وصف المسلمين بالذل، لذلك يجب ألا نعطيهم هذه الفرصة. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافق ربما يرى بعض الفقر أو بعض الضعف عند المسلمين فيظن أن هذا ذل، وإنما هي العزة كلها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى المسلمين بشيء فما هذا إلا لأنهم عباد، لكن العزة مكتوبة لهم ما داموا متمسكين بكتاب الله تبارك وتعالى. حتى لا أطيل في هذه النقطة، أكمل شيئا بسيطا في هذا. عندما سمع عبد الله ابن أبي بن سلول بهذا، عبد الله ابن هذا كان مسلما عبد الله ابن أبي بن سلول. عندما علم أن أباه قد تكلم هكذا في حق النبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، خرج على باب المدينة
وانتظر أباه حتى يرجع وقال والله يا أبتي لن تدخل المدينة حتى تقول أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. حينها أرسل عبد الله أبوه هذا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من ابنه هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بر بأبيك دعه يدخل لا بأس. الشاهد أن العزة كانت كامنة حتى مع الرجل ضد أبيه وضد عمه كما مذكور في السير. جعلنا الله عز سبحانه وتعالى من أهل العز. Amin. Masya Allah, luar biasa. Jadi hadis berikutnya yang berkaitan dengan izzah ini adalah dari Zaid bin Al-Arqam. Ya. Jadi pada suatu saat beliau keluar bersama pamannya, ya, pada suatu peperangan, dan beliau mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, itu kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, dalam bahasa kita namanya ngerasani, ya, ngerasani kalau dalam bahasa kita. Nah, tarif ngerasani? Lah ada. Ngerasani. Apa isinya? Ya. Jangan engkau belanjakan hartamu itu untuk apa nih? Rasulullah, untuk kepentingan apa nih? Muhammad. Jangan kau keluarkan untuk mereka. Jadi mereka ini sejatinya menginginkan kalau umat Islam itu dalam keterpurukan, dalam kekalahan aslinya. Walaupun mempersaksikan dirinya itu sebagai seorang apa nih? Dirinya sebagai apa nih? Muslim, ya. Dirinya sebagai orang yang terlahir dalam keadaan apa nih? Muslim. Tapi sejatinya mereka menginginkan untuk apa nih? Kaum muslimin itu dalam keadaan apa nih? Merendah, ya, merendah. Dalam keadaan rendah, bukan merendah. Dalam keadaan hina, dalam keadaan yang kemudian tak berdaya, ya, tak berdaya. Nah kemudian apa bentuk ngerasaninya pimpinan munafikin ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Jadi jika nanti sudah balik ke Madinah, kami akan keluarkan, ya, orang-orang yang berjaya ini akan mengeluarkan orang yang adal, orang yang kemudian kalah, orang yang kemudian berada di apa nih? Kerendahan. Dan itu yang dimaksud adalah Rasul dan para sahabatnya. Nah, ketika mendengar itu, ya, diadukan kepada Bani Rasulullah SAW, dan Rasul pun kemudian mengirim orang untuk bertabayun kepada Bani, kepada si kepala munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dan di saat bertabayun itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemudian si kepala munafik ini, dedengkotnya munafik ini mengelak. Enggak, kami enggak mengatakan itu. Kami tidak mengatakan itu. Dan kemudian sampailah kemudian merasa bahwa sahabat Nabi itu merasa dikecoh dan dilecehkan, ya, dilecehkan. Nah, bagaimana terjadi kemudian? Akhirnya Allah menurunkan ayat yang memberitahu, ya, memberitahu hakikat sebenarnya perilaku kemunafikan itu, ya. Allah yang menurunkan. Yang ini yang menjadi panduan bagi kita, karena sudah tidak lagi turun apa nih? Ayat. Jadi nanti nek ketemu dewengi meneng-meneng wae saniki engko ora tak tundake sik, engko perkara engko nek lengah engko tak. Nah niku rodok mambu munafik nih ngoten niku Pak. Nah, rodok mambu napa? Munafik gitu ya. Nah, plin-plan ngeten niki jenenge napa? Munafik, ya, munafik. Nah, saya ingin ingatkan bahwa kemudian Allah turunkan kalau pengen tahu ciri munafik dan bagaimana perilaku munafik, itu adalah surat apa nih? Munafik secara utuh. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi munafik itu sejatinya apa nih? Kadzibun. Sebab sejatinya adalah apa nih? Dusta. Maka jangan pernah terperdaya oleh
Pelaku munafik. Pelaku apa nih? Munafik. Lah gimana mengidentifikasi munafik di sekitar kita? Ya gampang aja, pada peristiwa penistaan Al-Quran kemarin, di mana manusia-manusia itu berpihak kepada yang melawan penista agama atau yang berpihak kepada penista agama. Dan itu ada di Al-Maidah 51, ada di An-Nisa 138 sampai 141, dan ada di ayat-ayat yang lainnya. Jadi tidak perlu dijabarkan karena sudah berulang kali di tempat ini cara mengidentifikasi. Tidak ada satupun nanti yang tampil di TV saya munafik ora enek ngoten niku Pak. Jadi kita hanya tahu dari ciri-ciri yang disebutkan oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau loyalitas mereka kepada kekafiran, kepada Yahudi dan Nasrani demi mempertahankan kepentingannya, itu cirinya munafik. Itu Al-Maidah 52. Al-Maidah 52. Nah, ini penting untuk kita sadari ya, penting untuk kita sadari. Dan ketika kita mendapatkan ucapan-ucapan seperti ini yang masih kemudian masih berubah-ubah seperti ini, maka jangan pernah percaya ya. Jangan pernah percaya. Jadi benar pesannya para tokoh-tokoh kita sekarang ini, jangan menyarungkan pedang dulu hanya karena jenengan diiem-yemi bahwa ini ditundakan sik. Ojo sik. Pokoknya dikawal sampai diberhentikan, sampai betul-betul dienyahkan dari bumi Indonesia semua anasir PKI ini. Karena ini penting untuk kita menyadari cara memahami izzah itu seperti itu Pak. Begitulah Nabi melihat beberapa tipikal kemunafikan dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Maka kemudian Allah pun juga menurunkan ayat yaquluna la irraja'na, ayat surat Al-Munafikun ayat ke-8. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minha al-adal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka berkata, jika nanti kita kembali ke Madinah, pasti kami akan mengusir orang-orang yang menjadi pemenang ini, akan mengusir orang-orang yang kemudian menjadi orang yang adal, orang yang kalah, orang yang lemah. Walillahil izzatu walirasulihi. Inilah kemudian izzah itu miliknya Allah dan miliknya Rasul dan miliknya orang beriman. Jadi selagi kita berada di barisan Allah, barisan Rasul, mukmin, maka kita sesungguhnya memiliki izzah. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Jadi izzah di sini otomatis nanti pada akhirnya, pada ujungnya akan berada di dalam kemenangan. Walaupun bisa jadi kita temukan saat ini kemudian berada di dalam kekalahan. Walaupun pada saat ini bisa jadi kita kemudian orang yang dikalahkan, bisa jadi orang yang dikalahkan. Jadi seperti kata mantan Menteri Kesehatan, kami itu adalah orang yang bukan kalah, tapi sedang berada di pihak yang dikalahkan. Saudara berada di pihak kalahkan, sehingga kemudian keluar kata-kata yang hebat sekali, wanita tapi singa ini Pak. Kata dia, lebih baik jadi singa 1 hari daripada jadi kambing congek bertahun-tahun gitu ya. Mending jadi berani mengungkapkan sesuatu atas kebatilan itu atau atas ketidakadilan itu, yang pada waktu itu persoalan tentang SARS, tentang virus SARS. Bahkan dia sampai nulis buku. Ada upaya hegemoni pihak-pihak tertentu yang kemudian menyebarkan SARS ini, lalu menciptakan obatnya itu kemudian yang akan dijual. Jadi judulnya dol-dolan obat. Nah, judulnya dol-dolan obat.
Nah, inilah yang mau kita lawan. Maka anaknya pimpinan munafik ini, Abdullah ibnu Ubay bin Salul, ya, itu anaknya ini kemudian mendengar ayat ini langsung berdiri di luar Madinah, ya, di luar Madinah, kemudian mengancam kepada bapaknya sampai dia mau mengatakan bahwa engkau bapakku itu yang hina dan Rasul itu yang apa nih? Mulia. Kalau enggak gitu lewati pedangku ini dulu, gitu ya. Nah, itu izzah itu seperti itu, Pak. Jadi biarpun sama bapaknya itu dilawan, ya. Biarpun sama apa nih? Bapaknya. Apalagi yang tidak ada hubungan bapak, keluarga, tetek bengek, enggak ada. Sedulure ora. Itu lawan saja. Lawan saja. Nah, Nabi kemudian karena kearifannya, beliau mengatakan biarkan dia masuk, ya, biarkan dia masuk, ya. Ini yang terjadi pada peristiwa bagaimana menanamkan izzah pada diri seorang muslim. Terima kasih Fanas Tamir. Bagi Kolil Khalas. Nah, iya. Naktafi bihada. Insyaallah kita lanjutkan. Masih kita akan berbicara tentang alamat in'idami al-izzah, tanda-tanda hilangnya kemuliaan dan seseorang. Insyaallah akan kita bahas ada 5 perkara berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Wa jazakumullahu khairal jazaa wa naktafi bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.